Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Penyakit mematikan untuk wanita yang tidak menutup aurat. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah bersabda, "Dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga, dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian." Beliau juga bersabda, tidak diterima sholat wanita yang sudah baligh, kecuali dengan menggunakan hijab. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Studi ilmiah terkini telah membuktikan, perempuan yang menampakkan tubuh dan tampak telanjang adalah kutukan atas dirinya. Statistik saat ini menunjukkan bahwa kanker kulit menyebar ke bagian tubuh seorang perempuan yang tidak ditutupi, yakni mereka yang memakai pakaian pendek. British Medical Journal telah mempublikasikan bahwa sejenis kanker yang disebut melanoma telah meningkat, dan jumlah perempuan yang menderita kanker ini berlipat ganda. Kanker ini menyerang mereka di bagian kaki. Telah dikonfirmasi juga bahwa penyebab utama dari tersebarnya penyakit ini adalah karena pakaian yang pendek, yang memaparkan tubuh ke sinar matahari dalam waktu yang lama. Termasuk legging transparan, dan nilon yang mereka kenakan tidak bisa melindungi mereka darinya. Jurnal tersebut mengundang para ahli epidemiologi, untuk berpartisipasi dalam mengumpulkan informasi mengenai penyakit itu. Situasi ini mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kami azab yang pedih." Quran Surah Al-Anfal, ayat 32. Azab yang pedih atau sebagian darinya telah terwujud dalam bentuk penyakit ini, yang merupakan salah satu tipe kanker yang paling ganas. Penyakit ini disebabkan oleh terpaparnya tubuh ke sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Situasi yang disebabkan oleh baju-baju pendek atau bikini. Secara umum, telah diamati bahwa penyakit ini mempengaruhi seluruh bagian tubuh, dalam tingkatan yang berbeda-beda. Penampakannya dimulai dengan satu titik gelap, dan ukurannya bisa sangat kecil. Titik itu seringkali muncul di kaki atau betis, dan terkadang di mata. Kemudian titik itu menyebar ke bagian tubuh lainnya. Meskipun titik itu mulai berkembang, dan bertambah banyak di tempat munculnya pertama kali, titik itu menyerang kelenjar getah bening di bagian atas paha, menyerang darah, kemudian mengendap do dalam hati dan merusaknya. Penyakit itu juga dapat mengendap di seluruh bagian tubuh, seperti tulang dan ginjal, serta dapat menyebabkan ginjal mengeluarkan urin berwarna hitam. Pada wanita yang hamil, penyakit ini dapat berpindah dari sang ibu ke janin. Penyakit ini tidak membiarkan penderitanya hidup dalam waktu yang lama. Operasi untuk menyembuhkan penyakit ini tidak memberi korbannya kesempatan hidup seperti jenis kanker lainnya. Karena, tipe kanker ini tidak merespon dengan positif perlakuan kemoterapi. Disinilah kita bisa melihat jelas kebijakan dari hukum Islam, dalam meminta seorang perempuan untuk memakai pakaian yang sopan, berhijab yang menutupi seluruh tubuhnya. Tidak memakai pakaian yang ketat atau transparan. Perempuan diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah dan kedua tangannya. Sekarang sudah jelas, bahwa pakaian yang sopan dan suci adalah pencegahan paling baik dari hukuman di dunia, seperti yang dicontohkan oleh penyakit ganas ini, terlebih lagi hukuman di akhirat. Setelah dukungan yang diberikan oleh teori-teori ilmiah modern kepada perintah syariah, apakah masih ada bukti logis lain, untuk mendukung seorang perempuan yang tidak mau menutupi dirinya? Saudari-saudari muslimaku, berhati-hatilah, karena kalian adalah korban. Mereka menipu kalian dengan kesalahpahaman dan ide-ide kotor, di bawah slogan yang mencolok, seperti kebebasan wanita, pekerjaan wanita, atau kecantikan wanita. Berhati-hatilah terhadap tipuan mereka, dan berpegang eratlah pada hijab kalian. Sebelumnya, mereka tidak meminta kalian untuk membuka lebih dari wajah kalian, dengan alasan menutupi wajah adalah hal yang kontroversial di antara para ulama. Tetapi, mereka tentu mengerti, melalui banyak pengalaman, bahwa saat ketika kalian setuju untuk memperlihatkan wajah, kalian pasti akan kehilangan kesopanan, dan pada akhirnya akan memperlihatkan selain wajah. Bagi kalian yang mengeluarkan air mata buaya untuk perempuan dan hak-haknya, kalian tidak peduli dengan para perempuan, kalian hanya peduli pada diri kalian sendiri.
Kalian menangis karena tidak diberi akses untuk hawa nafsu kalian. Coba perbaiki kaum laki-laki kalian, sebelum meminta perbaikan untuk perempuan. Jika kalian gagal membantu saudara-saudara laki-laki kalian, sama saja kalian tidak membantu para wanitanya. Para wanita muslim hidup dengan damai, dan nyaman di rumah mereka selama berabad-abad. Mereka nyaman dengan diri dan kehidupan mereka. Mereka mendapatkan kebahagiaan dari kewajiban yang mereka lakukan sesuai kodratnya, dalam menyembah Rabb mereka, dalam kasih sayang yang mereka berikan kepada anak-anak mereka, atau dalam kunjungan yang mereka lakukan kepada tetangga-tetangga mereka. Mereka melihat kehormatan yang sebenarnya, dalam menghormati pendapat ayah mereka saat memilih suami untuk mereka, dan selalu berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan ayah dan suami mereka, selama hal-hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Mereka mengerti arti sebenarnya dari cinta, dan tidak memedulikan birahi jatuh cinta. Mereka mencintai suami mereka, karena dia adalah suami mereka, dan mencintai anak-anak mereka, karena mereka adalah buah hati mereka. Jika wanita lain yakin bahwa cinta adalah dasar dari pernikahan, mereka yakin bahwa pernikahan adalah pondasi dari cinta. Kalian, para pendukung ikhtilat, memberitahu para wanita, anggota keluarga yang mengendalikan usaha kalian tidak lebih bijak, ataupun lebih cerdas dari kalian. Tidak ada yang mengetahui apa yang terbaik untuk kalian, selain diri kalian sendiri. Mereka tidak berhak berkuasa terhadap kalian. Sebagai akibat dari pertanyaan seperti ini, para wanita mencemooh ayah mereka, dan memberontak dari suami mereka. Rumah yang sebelumnya merupakan sarang kebahagiaan dan kedamaian, tiba-tiba menjadi tungku yang apinya sulit dipadamkan. Katakan pada mereka, kalian harus memilih sendiri suami kalian, supaya keluarga kalian tidak bisa menipu, dan menjatuhkan kebahagiaan masa depan kalian. Para perempuan yang merespon seruan itu memilih suami yang lebih buruknya dari yang dipilih oleh orang tua mereka. Sehingga kebahagiaan mereka tidak berlangsung lebih dari 1 hari 1 malam. Dan sisa hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan siksaan yang menyakitkan. Katakan pada mereka, cinta adalah pondasi dari pernikahan. Para perempuan menafsirkannya dengan terus-menerus menatap laki-laki, sampai mereka sibuk dengan cinta dan mengorbankan pernikahan. Katakan pada mereka, kebahagiaan wanita adalah saat suaminya menjadi kekasihnya. Ketika para perempuan menemukan bahwa suaminya bukanlah orang yang seperti itu, mereka mulai mencari suami baru setiap hari yang dapat meningkatkan gairah cinta dalam dirinya, yang telah hilang dari suaminya sebelumnya. Mereka tidak setia dengan suami yang lama, dan juga tidak mendapat kebahagiaan dari suami yang baru. Katakan pada mereka, kalian harus terpelajar sehingga dapat mendidik anak, dan mengelola rumah tangga. Tetapi, mereka justru mempelajari semua hal, kecuali pendidikan anak, dan ilmu mengelola rumah tangga. Katakan pada mereka, kami hanya menikahi wanita yang kami cintai, dan kami nyaman dengan mereka, yang selera dan perasaannya sama dengan kami. Jadi, para wanita menyadari bahwa mereka harus tahu apa yang laki-laki inginkan dan kagum dari wanita. Setelah mengulas kembali halaman-halaman kehidupan kalian, para wanita justru menemukan nama-nama wanita semi-telanjang, dan centil yang para laki-laki puja. Sehingga, para wanita menelanjangi dirinya dengan pakaian minim agar dapat mendapatkan cintanya. Pada akhirnya, kalian meninggalkan para wanita, dan membuat mereka patah hati dan kecewa. Selain itu, para laki-laki yang terhormat dan sopan juga tidak menginginkan mereka. Apakah kalian ingin para muslimah menjadi gambaran tercela seperti ini, setelah sebelumnya mereka menjalankan kehidupan yang suci dan bahagia? Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kondisi ini, dan mengampuni kesalahan-kesalahan kami.